Halo semuanya, balik lagi dengan gua Rakis. Akhirnya setelah 4 tahun menunggu seri Fantastic Beasts ketiga, The Secret of Dumbledore tayang juga. Sempat mengalami kendala karena pergantian aktor dan juga yang menyebabkan film ini menjadi delay. Jadi tanpa basa-basi, ini dia review Fantastic Beasts The Secret of Dumbledore. Hampir tidak mengulangi kesalahan dari seri keduanya, yang mana banyak review film yang keduanya ini jelek dikarenakan minim aksi dan banyak adegan ngobrolnya. Film ketiganya ini cukup membuat gua sedikit puas dari mulai aksinya dan twist kecil-kecilannya lah. Ya meskipun dari segi cerita nggak ada yang bikin kaget, apalagi orang-orang yang udah baca novelnya. Di film ketiga ini kita lebih dibawa ke dalam cerita hubungan antara Dumbledore dan Grindelwald. Sebenarnya gue pengen lihat adegan yang menunjukkan saat mereka masih muda. Bagaimana Dumbledore yang masih berkomitmen dan ingin kaum penyihir yang menguasai dunia. Tapi sayangnya itu nggak terjadi. Meskipun begitu, backstory mereka udah jelas di film ini. Chemistry-nya juga. Kelebihan di film ini bagaimana Grindelwald ingin menguasai dunia sihir itu unik, di mana dia menggunakan cara aklamasi. Kalau di dunia nyata kita kan pakai tepuk tangan, nah di sini pakai tongkat sihir dengan cara bikin kayak petasan. Jadi gak ada yang dipaksa meskipun di film keduanya memang Grindelwald itu tidak pernah memaksa orang harus ikut dia. Tapi uniknya di film ini, untuk bisa perang lawan orang non-sihir, dia harus jadi pemimpin dunia sihir lewat aklamasi. Ada beberapa juga barang-barang yang bikin kita nostalgia sedikit, yaitu bola yang suka hantam orang di pertandingan Quidditch, terus buku yang ada giginya kayak di film Harry Potter ketiga. Hal-hal yang kecil gini bisa bikin gua nostalgia dan mau nonton Harry Potter lagi jadinya. Ditambah soundtrack Harry Potter juga dipakai di beberapa adegan. Gue juga suka efek dari sumpah darah Grindelwald dan Dumbledore. Di film keduanya nggak terlalu diliatin efek kalungnya ini nih. Nah, di sini kalau Dumbledore mikir mau nyerang Grindelwald, rantai dari liontin sumpah darahnya itu bakal perlahan mencekik leher Dumbledore, dan itu baru ringan, belum beratnya. Kemudian ya sesuai dengan judulnya, Fantastic Beasts masih menampilkan berbagai binatang. Ya tentu saja nggak banyak di film, kayak nggak di film pertamanya tuh, yang banyak kan. Tapi ada binatang yang unik di film ini yang mungkin belum pernah muncul juga di film Harry Potter. Gue lupa apa nama hewannya, pokoknya darahnya itu bisa ngebuat kita ngelihat masa depan. Dan cara ini dipakai Grindelwald agar menang dan dipilih jadi pemimpin dunia sihir. Acting dari Mads Mikkelsen juga oke sebagai Grindelwald, menggantikan Johnny Depp. Kalau dilihat dari Mads sebagai Grindelwald lebih mengintimidasi. Kalau Johnny Depp itu lebih berwibawa, tapi disegani. Dan mereka berhasil masing-masing membawakan karakter tersebut. Nggak ada yang nggak bagus, semuanya bagus. CGI dan sinematografinya juga di sini oke lah, meskipun ada yang sedikit kasar. Well, dalam waktu 2 jam 30 menitan, Fantastic Beasts The Secret of Dumbledore lebih baik dari seri keduanya. Ya lebih baik sedikit lah, meskipun dua-duanya mengecewakan. Nah, kalau tadi kelebihannya, ini kekurangannya. Resiko novel yang dijadiin film ya pastinya alurnya udah ketebak lah, apalagi buat yang baca novelnya. Kemudian meskipun Grindelwald memakai cara unik yaitu bisa melihat masa depan, tapi itu kurang dieksplor. Hanya beberapa adegan doang yang nunjukin apa yang dia lihat jadi kenyataan. Hanya 3 atau 4 kalau nggak salah. Di sini lebih banyak soal politik sihirnya. Ya seperti pemilihan lewat aklamasi contohnya tadi ya. Jadi pasti ada adegan Grindelwald mencalonkan diri, terus istilahnya kampanye. Otomatis sebagian orang bakal bosen kemungkinan mengharapkan banyak pertarungan magic daripada ngobrolnya. Lalu pertarungan antara Credence dan Dumbledore di sini gue ngerasa kurang lama dan dah gitu aja.
epic sih, tapi tuh singkat, bener-bener singkat banget. Padahal di akhir film keduanya nunjukin kalau karakter Credence ini bakal jadi senjata pamungkas. Pas di filmnya kecewa. Singkat banget, bener-bener singkat banget. Kemudian karakter Jacob, sebenarnya bukan karakternya yang gue permasalahkan ya, tapi penggunaan tongkat sihirnya ini, gue ngira dia bakal ada belajar spell lah, ternyata hampir jadi hiasan doang. Kan di sini ceritanya dia ada dikasih tongkat sama Dumbledore, tapi ya nggak dipakai sama dia. Di trailernya memberikan harapan bakal ngelihat spell yang dikeluarkan Jacob, tapi pas di filmnya zong. Peran Tina di sini juga yang menurut gua menyayangkan sekali, karena di film keduanya terdahulu itu jadi salah satu karakter yang penting. Di sini jadi cameo doang, istilahnya cuman beberapa menit doang juga munculnya. Gua nggak tahu ya kenapa, pasti apakah ada urusan atau bentrok syuting aktor Catherine yang memerankan karakter Tina. Lalu hubungan antara Credence dan Aberforth Dumbledore, itu juga gue kurang dilihatkan, kurang puas gue. Malah fokusnya ke Albus Dumbledore-nya. Padahal Aberforth Dumbledore ini ayah kandungnya Credence. Well, kemungkinan mereka akan dieksplor lagi hubungan ini di film keempatnya jika ada. Ada beberapa adegan atau cerita yang sebenarnya juga kesannya nggak penting tapi dimasukin. Kesalahan yang sama seperti di film keduanya. Terakhir, adegan final fight-nya yang menurut gua mengecewakan, anti klimaks, bener-bener biasa banget, singkat kayak Dumbledore lawan Credence. Padahal sebenarnya kalau dipanjangin tuh udah epic sebenarnya, tapi bener-bener pendek banget pertarungan mereka. Padahal esensial dari film Fantastic Beasts itu atau Harry Potter ya pertarungan magicnya. Jadi ya itu saja review dari gua. Kesimpulannya, film ini dalam waktu 2 jam 30 menitan bisa mengobati rasa kangen kita terhadap dunia sihir Harry Potter khususnya. Tidak terlalu membosankan seperti film keduanya. Ini masih sedikit oke lah daripada film keduanya, tapi film pertamanya itu lebih bagus dari film ketiga atau keduanya. Skor dari gua yaitu 7/10 cukup lah. Jadi ya itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe. Semoga puasa kalian lancar. Gua Rakis, signing out.